Sekarang kita akan mencoba mengembangkan aplikasi AppSheet dari database spreadsheet. Di sini kita sudah membuka aplikasi appsheet.com dan sudah login menggunakan email. Di sini saat mengembangkan kita akan bisa langsung preview di tampilan mobile dan juga di tampilan website seperti ini, tampilan websitenya. Nanti bisa langsung di preview ketika misalnya ada perubahan, jika ada error langsung tampil di sini ataupun di versi webnya. Nah, kita akan mengembangkan tampilan untuk IQ ini, indikator kinerja utama, dengan kolom-kolom seperti ini. Ini akan menjadi field-field nanti. Kita coba kembangkan dari AppSheet, masuk ke tab data, kita tambahkan dari email yang sudah kita masukkan Google Spreadsheet-nya. Masuk ke AppSheet, data, project yang kita kembangkan. Di sini tadi dia ada arsip Bagor. Nah, semua kolom, semua sheet yang ada di Google Spreadsheet ini akan tampil di pemilihan database atau tabel yang akan kita konekkan ke aplikasi. Dan di sini statusnya tabel-tabel yang lain sudah connect, kecuali yang IQ. Nah, kita akan memilih IQ ini. Kita jangan select all. Kita pilih IQ, kita tambahkan. Kita tunggu sebentar. Ini kayaknya terkendala jaringan agak lambat. Nah, dia sudah selesai, sudah masuk. Ini ada IQ. Di sini kita bisa langsung melihat source atau tabel, bisa langsung diklik, misalnya view datanya, dia akan merujuk lagi ke dokumen yang tadi. Nah, semua akan ditampilkan di sini. Balik lagi. Nah, untuk IQ ini, jika ingin bisa diupdate, ditambahkan, di-add, dan di-delete, kita pilih semua ini, centang semua ini. Kalau misalnya hanya untuk dibaca, pilih read only. Nah, di sini kita akan bisa insert, update, delete. Habis itu, kita save. Nah, data yang tadi itu sudah masuk ke aplikasi. Maksudnya, tabelnya sudah masuk ke aplikasi. Sekarang kita akan, langkah selanjutnya adalah untuk membuat tampilannya itu di tab UX. Kita klik new view, create a new view, kemudian kita buat namanya. Kita bikin IQ, terus for this datanya kita masukkan IQ. Itu tampilannya seperti ini buat itu tadi. Kemudian ini kita pilih mau bentuknya seperti apa. Oke, untuk sementara kita coba tambahkan dulu. Ini udah tampil seperti ini. Oke, untuk saya jelaskan sedikit. Ini kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa langsung bentuk file, kenapa ini ada bintang. Kita balik lagi ke data. Ini kita save dulu sementara, nanti masih bisa diperbaharui lagi. Balik ke data.
kita akan setting atau tunjukkan pengaturan kenapa tadi ada yang primary, kenapa ada yang langsung menjadi select file. Nah, di kolom, kita masuk ke kolom, data kolom, masuk ke tabel IQ. Nah, di sini ada dia statusnya, dia primary key, yang nomor itu primary key, dan dia label, kemudian file tadi, tipenya itu file. Kemudian kita akan merubah nomor ini menjadi apa namanya? Kita lihat di ini deh, di LKIP misalnya. ID itu K, dan dia dibuat initial value-nya unique ID gitu. Jadi dia otomatis nanti keluar nomor uniknya. Kita samakan juga dengan yang pada IQ. Kita kecilkan sedikit agar lebih gampang. Dan kita save. Kita save. Jadi kalau ada yang mau diatur, misalnya mengubah satu field itu harus primary key, kita tinggal tambahkan di sini aja. Dari loading, kita akan lihat hasilnya nanti. Kita coba IQ, kita tambahkan. Nah, dia udah otomatis langsung masuk nomor ID-nya. Kemudian nama laporan, kita coba input ya. Tes, nomor laporan, laporan itu tanggal. Oh iya, tanggal juga perlu kita ubah agar dia menjadi otomatis tanggal. Di IP-nya itu ada date, time, date atau date time deh. Nah, dia otomatis langsung berarti date doang. Kita lihat ya, bukannya. Coba ulang lagi. Loading. Masuk ke itu, kita tambahkan tes itu. Laporan itu tanggal hari ini, ini tes periode laporan 2025, tes. Kita nggak usah upload dulu filenya, bisa. Oke, masuk. Kita cek di database. Di tabel itu. Nah, dia udah masuk nih. Filenya tadi file yang nggak ada, kita bisa. Kemudian, agar ini masuk ke menu. Caranya di database kita tambahkan misalnya admin, atau kita buat aja namanya menunya nanti itu
bisa kita masukkan di sini langsung atau kita masuk ke user admin. Jadi kita masuk ke menu user, tambahkan menu ibu, user ID misalnya tes, password 123, tes sebagai staff, fotonya kita kasih foto menunya ya. Misalnya kita kasih, waduh, ada foto ini. Ini deh, sebagai contoh aja ya, nanti kita perbaiki atau kita hapus. Oke, kita save. Apakah dia masuk? Kita masuk ke opsi loading, di ini tanda loading, masuk ke home. Kita masuk ibunya. Kita refresh. Di data dia pasti udah masuk. Nah, dia udah masuk, ibu. Tes. Coba kita lihat lagi, belum masuk, itu coba kita cari apakah di sini kita coba refkan ke home. Ini belum login. Login. Kita coba refresh. Di UX itu kita bikin thread. Satu. Ini harusnya enggak ada ya. Open file. Save. Kita coba lagi. Settingan di
berhubung, jadi kemudian kita balik ke user request ke udah bisa ya foto. Iya dia foto. Fotonya udah tampil. Nah, dia belum masuk DPA. Action. Oke, sekarang coba kita login, kita refresh.
yang di dalam kita refresh, kita login. Oke. Nah, dia udah masuk nih. Ini tinggal merubah gambarnya aja nanti. Gambar sementara. Dia diklik, dia juga udah masuk ke datanya. Data pada itu. Sudah disambung tadi. Dan ini bisa diedit, tampilkan detailnya bisa. Itu bisa menampilkan detailnya karena belum kita buka, kita buatkan file go to detail. Detail di web kita misalnya add load kita sudah masuk belum bisa di save dulu. Yang versi webnya juga akan refresh. Ya, dia belum refresh. Ini masih tes itu yang ada edit bisa ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pengembangan satu menu di aplikasi arsip bagian organisasi. Behavior ini adalah untuk membuat aksi daripada UX yang sudah kita bangun. Misalnya satu tampilan, misalnya ekspor file ke dalam Excel seperti itu, bisa kita buatkan melalui tab behavior ini. Nama behaviornya itu export file dashboard. Dia dari laporan atau dari tabel mana, kemudian aksinya apa, do this. Ini salah satu contoh, misalnya go to home misalnya. Ini bisa kita buat jadi action, atau go to Lakip 2025, atau export file Lakip, seperti itu. Atau go to details, atau hapus baris dari tabel mana, atau dari sheet mana, seperti itu. Kemudian ada automation, ini juga sama sebenarnya dengan behavior, ini adalah event dan aksi. Namun, di automation ini semacam bot atau robot, ini tidak perlu misalnya diklik gitu. Jadi ini triggernya dari event yang ada di behavior. Misalnya suatu aksi A dijalankan, maka aksi B ikut jalan. Itu yang aksi B itu dibuat di automation tanpa ada trigger dari user langsung gitu. Mungkin seperti itu.
Kemudian ada juga slice. Di sini ada slice itu fungsinya nanti akan dipakai juga untuk si UX maupun si behavior. Ini bisa dipanggil. Demikian pengembangan dari aplikasi arsip bagian organisasi menggunakan AppSheet. Terima kasih.